Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Saida Putri, NIM C2 C023134, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem file dan direktori. Sistem file dan direktori adalah struktur organisasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur file di dalam komputer. Mari kita jelajahi lebih dalam. Pertama, definisi sistem file dan direktori. 1. Struktur organisasi sistem dan direktori. Sistem file dan direktori adalah cara komputer mengatur dan menyimpan data dalam hierarki yang terstruktur. 2. Elemen dasar. Sistem ini terdiri dari file yang adalah unit penyimpanan individu dan direktori yang berisi file yang terkait. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang struktur sistem file. Pertama, hierarki. Sistem file yang menggunakan struktur hierarki dengan direktori induk dan anak yang membentuk hubungan induk-anak. Kemudian pohon. Sistem file bisa digambarkan sebagai pohon dengan akar atau direktori utama dan cabangnya atau subdirektori dan file. Dan jaringan. Dalam jaringan komputer, sistem file dapat terhubung melalui berbagai perangkat dan server. Kemudian ada operasi dasar. Pertama, pencipta, yaitu pembuat file atau direktori kosong menggunakan perintah khusus atau melalui antarmuka pengguna. Kemudian ada penyimpanan data ke dalam file menggunakan perintah penulisan atau melalui aplikasi relevan. Kemudian ada penghapusan file atau direktori yang tidak diperlukan lagi untuk membebaskan ruang penyimpanan. Ada pencarian, mencari file atau direktori dengan menggunakan kata kunci atau parameter yang spesifik. Di sini ada juga manajemen file dan direktori. Pertama, manipulasi file. Mengganti nama, memindahkan, menyalin, dan mengubah atribut file dengan perintah yang tepat. Kemudian ada manajemen direktori, yaitu membuat, menghapus, dan mengubah nama direktori serta mengatur izin akses. Pengaturan file, mengelompokkan file berdasarkan jenis, tanggal, atau kategori lainnya untuk mempermudah pencarian. Kemudian strategi penyimpanan file dan direktori. Pertama, fragmentasi, membagi file menjadi bagian kecil yang tersebar di berbagai sektor penyimpanan untuk efisiensi. 2. Kompresi, mengurangi ukuran file dengan menggunakan teknik kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan. Kemudian yang ketiga, redundasi, menyimpan cadangan file yang sama di lokasi penyimpanan yang berbeda guna mengantisipasi kehilangan data. Kemudian ada keamanan sistem file dan direktori. Pertama, izin akses, mengatur hak akses pengguna terhadap file dan direktori untuk menjaga privasi dan keamanan data. Kemudian ada firewall, menggunakan firewall untuk melindungi sistem dan mengontrol akses dari luar jaringan. Ada enkripsi, melindungi file dengan menggunakan algoritma enkripsi sehingga hanya dapat diakses oleh pengguna yang memilikinya. Terakhir, backup data, membuat salinan file dan direktori sebagai cadangan untuk pemulihan data jika terjadi kegagalan. Pemulihan data dan backup sistem file. Pertama, pemulihan data, menggunakan perangkat lunak pemulihan data untuk mengembangkan file yang terhapus atau korup. Kedua, cadangan rutin, membuat cadangan rutin file
dan direktori ke media penyimpanan eksternal untuk melindungi data. 3. Pengujian cadangan. Melakukan pengujian secara berkala untuk memastikan keberhasilan pemulihan data dari cadangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.